Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Adlan Razaka Wiyatmana dengan NPM 22060343393. Saya dari kelas TPA PKBJ. Saya akan membahas mengenai personal selling dan promotion. Di sini, saya akan membahas mengenai apa itu personal selling dan bagaimana cara kita melakukannya, lalu ada promosi dan bagaimana kita bisa melakukan promosi, dan yang terakhir adalah bagaimana hubungan antara personal selling dengan promosi dengan menjaga hubungan dengan konsumen. Pertama, personal selling. Apa sih itu personal selling? Dalam berbisnis, tujuan utama kita adalah tentunya mengantarkan produk kita agar sampai ke tangan konsumen. Pada dasarnya, untuk mencapai tujuan ini, kita harus mempromosikan dan menjual produk kita. Nah, dalam upaya memasarkan produk, pertama-tama seseorang itu harus mengetahui dengan yang namanya personal selling. Nah, apa itu personal selling? Yaitu merupakan tindakan disertai dengan peran yang bertujuan untuk mencari konsumen dengan mengantarkan nilai-nilai produknya. Jadi, dalam berbisnis, kita tidak hanya bertujuan untuk fokus membuat penjualan, tetapi juga bagaimana kita menjalin hubungan dengan konsumen, yaitu agar mereka bisa menerima nilai-nilai produk kita. Nah, untuk menjalankan personal selling ini, penting untuk diketahui langkah-langkah dalam melakukan personal selling. Pertama, ada prospecting. Langkah pertama ini dimulai dari mengidentifikasi mana konsumen atau calon konsumen yang sekiranya potensial. Memperbesar peluang memang bagus dan setiap orang tentu berpotensi untuk memiliki prospek. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua orang yang berprospek itu memiliki potensi yang besar, karena tidak semua calon konsumen tentunya akan merespon dengan promosi kita. Tidak jarang, nantinya kita hanya akan mendapatkan sedikit penjualan dibandingkan dengan jumlah orang yang kita berusaha dekati. Maka dari itu, kita harus mengidentifikasi apa karakter dari calon konsumen tersebut. Yang kedua, approaching. Setelah kita mendapatkan subjek, kita harus mempelajari mengenai orang yang bersangkutan. Usahakan untuk mencari tahu apa sekiranya kebutuhan dan permasalahan dari orang tersebut. Begitu kita ketahui apa yang mereka butuhkan, mulailah untuk melakukan penawaran kepada mereka. Nah, pastikan penawaran kita ini dipresentasikan dengan baik. Ya, maka lalu kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu presentation. Nah, dalam tahap ini kita harus memberikan informasi mengenai apa saja value yang dimiliki oleh produk kita dan bagaimana value tersebut dapat memecahkan masalah dan kebutuhan yang dimiliki oleh calon konsumen. Nah, tujuannya di sini adalah membuat calon konsumen itu merasa terkoneksi dengan produk yang kita tawarkan. Kebanyakan dari mereka terkadang hanya ingin menginginkan solusi yang instan. Bahkan terdapat sekelompok orang yang menginginkan lebih dari sebuah produk. Mereka terkadang menginginkan bagaimana produk kita ini bisa menambahkan value bagi mereka atau bagi bisnis mereka. Disinilah ilmu problem solving kita akan dites. Dapat dikatakan, di tahap ini merupakan tahap yang paling utama dalam melakukan penjualan. Promosi akan dilakukan secara terus terang di depan calon konsumen. Maka dari itu, metode presentasi kita harus dilaksanakan dengan baik. Secara tidak langsung, calon konsumen juga nanti akan menilai penampilan kita, kemampuan kita dalam memulai percakapan, dan bagaimana kita membawa poin-poin pendukung dalam mengantarkan informasi apa saja value dari produk kita. Terakhir, setelah menyampaikan semua kelebihan dari produk-produk kita, jangan lupa untuk memberikan closing statement, yaitu kita akan mengajak secara terus terang kepada konsumen untuk membeli produk kita. Jika kita berhasil membuat mereka membeli produk kita, jangan lupa untuk melakukan follow up, memastikan bahwa mereka di suatu yang akan datang, mereka akan kembali membeli produk kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai promosi. Dalam semua proses penjualan tadi, terdapat suatu hal yang menjadi dasar fundamental, yaitu promosi.
Nah, promosi ini merupakan suatu seni mengkomunikasikan berbagai alasan yang masuk akal agar seseorang itu tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan. Promosi ini bertujuan untuk menciptakan perasaan genting bagi target promosi untuk segera mungkin membeli suatu produk. Nah, apa saja sih alat atau cara yang dapat kita gunakan untuk mencapai tujuan ini? Nah, ada beberapa hal yang kita dapat gunakan untuk menggait konsumen. Nah, di sini kita memiliki sampel, kupon dan refund, sponsorship, dan trade promotion. Oke. Pertama, kita dapat memberikan sampel agar calon konsumen ini dapat mencoba atau menyicip seperti apa sih rasanya mengkonsumsi produk kita. Di sini kita dapat memancing konsumen untuk teradiksi dengan produk yang kita tawarkan. Nah, lalu yang kedua, ada kupon dan refund. Ini merupakan upaya dalam membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Ini merupakan bentuk pelayanan after sales yang paling dasar. Yang ketiga, sponsorship. Kita dapat memanfaatkan event besar sebagai media periklanan. Misalkan, terdapat suatu acara di sebuah universitas atau job fair. Kita dapat menjadi sponsorship di sana. Nah, dalam kegiatan sponsorship ini, sales dapat menciptakan hubungan dengan konsumen dengan berbagai kegiatan yang seru seperti games. Keceriaan yang timbul dari konsumen dapat menjadi core memory dan first impression yang menarik bagi calon konsumen. Dan yang terakhir, terdapat yang namanya trade promotion. Trade promotion ini merupakan upaya promosi yang dilakukan dalam konteks B2B. Kita dapat memanfaatkan trade promotion ini untuk menggait para pengusaha retail atau reseller agar mereka mau untuk mengambil dan turut serta mempromosikan produk-produk kita. Mereka juga dapat memberikan berbagai diskon, iklan, dan juga berbagai metode jaminan atau guarantee kepada konsumen. Yang terakhir, kita akan membahas apa hubungan dari promosi dan personal selling tadi dengan menjalin hubungan dengan konsumen. Apakah menjual dan melakukan promosi hanya bertujuan sebatas untuk menjual produk? Tidak. Kita juga harus fokus pada customer relationship atau menjalin hubungan dengan konsumen. Berupaya memangkas harga itu tidak menambah value added kepada konsumen. Value produk yang kita berikan itu harus memberikan kepuasan yang belum pernah konsumen dapatkan sebelumnya dari produk manapun. Konsumen yang puas akan meningkatkan value dari produsen itu sendiri. Tentunya, hubungan dengan konsumen yang baik akan memberikan manfaat yang tidak hanya untuk saat ini, tetapi akan membawa keuntungan bagi produsen dalam jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih.